Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Demikianlah sabda Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Tema renungan saat ini adalah ketika hati lebih kaya dari isi dompet. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada sebuah foto yang sempat menghangatkan hati banyak orang di dunia maya. Dalam foto tersebut tampak seorang anak kecil berpakaian lusuh duduk di trotoar, ditemani seekor anjing peliharaan jalanan. Wajah mereka tampak kelelahan, mungkin setelah seharian mengamen di jalanan yang panas dan ramai. Namun ada satu hal yang sangat menyentuh. Anak itu sedang menuangkan susu kental manis yang baru saja ia beli. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anjing tersebut. Ketika orang yang memotretnya bertanya, mengapa ia mau membagi makanan yang bahkan sangat sedikit itu? Jawabannya membuat begitu banyak orang terdiam. Aku memberi bukan karena aku kaya, tetapi karena aku tahu rasanya tidak punya. Tentu saja anak itu tidak memiliki banyak hal secara materi, tetapi ada sesuatu yang membuatnya jauh lebih kaya dibanding banyak dari kita, yaitu hatinya penuh belas kasih. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus, ia mengisahkan tentang jemaat Makedonia yang memberikan persembahan jauh melebihi yang sanggup mereka beri. Mereka bukan memberi dari kelimpahan, tetapi justru dari kekurangan. Mereka hidup dalam kesulitan, penderitaan, bahkan kemiskinan yang berat. Namun kasih yang meluap membuat mereka kaya dalam kemurahan. Kata melampaui kemampuan di sini bukan berarti memaksa diri hingga menyusahkan, tetapi menunjukkan bahwa kasih dalam hati mereka jauh lebih besar daripada ukuran dompet mereka. Mereka rela berbagi bukan karena mereka punya banyak, tetapi karena mereka memahami makna memberi di tengah keterbatasan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita merasa tidak bisa memberi karena situasi hidup kita. Kita berpikir, nanti kalau aku sudah cukup, aku akan membantu orang lain. Namun kebenarannya, kemurahan hati tidak ditentukan oleh jumlah yang kita miliki, tetapi oleh sikap hati yang mau peduli. Tuhan tidak melihat besar kecilnya materi, tetapi kesungguhan hati kita di dalam mengasihi. Mari kita belajar dari jemaat Makedonia dan bahkan dari seorang anak kecil tadi. Tuhan sering berbicara melalui hal-hal sederhana
dalam hidup kita. Ketika hati rela memberi, sesungguhnya kita sedang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan pada saat yang sama, Tuhan sedang menyiapkan berkat-berkat-Nya bagi kita. Kiranya suasana Natal, pergumulan hidup, atau keadaan apapun yang kita alami tidak menghalangi kita untuk tetap bermurah hati. Karena ketika kita memberi dengan tulus, sesungguhnya kita sedang menunjukkan kasih Kristus kepada sesama. Biarlah Tuhan menolong kita agar hati kita semakin dipenuhi belas kasih, sehingga di dalam kekurangan sekalipun kita tetap kaya dalam kemurahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tolonglah kami agar memiliki hati yang murah, yang mampu berbagi dan mengasihi sesama, sekalipun di tengah keterbatasan hidup kami. Jadikan kami saluran berkat bagi orang lain, sebagaimana Engkau telah memberkati hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami Tuhan, agar menjadi bangsa yang bijaksana, tidak mudah terpengaruh oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tolonglah agar semakin banyak orang yang memiliki karakter baik di negara kami, supaya bangsa kami semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami duka cita, yang menderita karena bencana alam. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkati, untuk menolong mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan, sehingga dalam suasana duka, suasana sedih dan menderita, mereka tetap berpengharapan kepada Engkau, Allah yang hidup. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberkatinya. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau lemah fisik. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati apapun yang kami kerjakan, supaya dapat mendatangkan berkat tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.